Asyai'ul mawjud yudraku imma bil hawas wa imma bil aqal. Sesuatu yang ada itu bisa saja ditemukan dengan panca indera, bisa saja ditemukan dengan akal. Akal ini supaya mantap, sebab inna hadad din jaa laisa bil aqli bal minal wahyi. Agama ini datang bukan pakai akal, tapi pakai wahyu, syara. Maka akal harus ditunjang. Sesudah kita paham dengan akal bahwa Tuhan itu ada, Al-Quran mengatakan pada surat Ibrahim, afillahi syakkun fatiris samawati wal ardi. Apakah Anda ada keraguan-raguan tentang wujudnya Allah? Allahu ya Allahu ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Wa bayanu dhalika an ta'taqida anna Allah ta'ala mawjudun. Adapun penjelasan yang demikian itu keimanan, yaitu bahwa beriktikad oleh kamu anna Allah Ta'ala mawjudun, akan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mawjudun, yaitu zat yang mawjud, ay mustamirul wujudi, yakni yang terus menerus ada. La akhira lahu, tiada akhir bagi Allah, yakni bagi wujudnya Allah. Li'annahu law lam yakun mawjudan ma kana syai'un minal khalqi. Karena bahwasanya sya'n, yaitu andai tidak ada oleh Allah, yaitu mawjud, maka na syai'un minal khalqi, niscaya tidak ada, tidak didapati oleh sesuatu apapun daripada makhluk. Qala Allah Ta'ala, berfirman oleh Allah Ta'ala, afillahi syakkun, apakah pada wujudnya Allah itu ada keraguan-raguan? Fatiris samawati wal ardi, pencipta langit dan bumi. Yad'ukum, menyeru ia kepada kamu. Walihada ba'asal anbiya'a kullahum bida'watil khalqi ila tauhidi. Walihada, dan karena ini, an ta'taqida anna Allah ta'ala mawjudun, ba'asal anbiya'a kullahum, mengutus Allah akan para nabi, kullahum seluruhnya, bida'watil khalqi, dengan menyeru makhluk, ila tauhidi, kepada mengesahkan Allah. Liyaqulu, agar supaya mengucapkan oleh makhluk, la ilaha illallah, akan la ilaha illallah. Wa ma umiru an yaqulu lana ilahun walil alami ilahun, dan tidaklah diperintahkan para nabi akan bahwa mengucapkan oleh para nabi, lana ilahun walil alami ilahun, bagi kami yaitu ada Tuhan, dan bagi alam yaitu ada Tuhan yang lain. Fa inna dzalika kana majbulan fi fitrati uqulihim, maka sesungguhnya
yang demikian itu wa ma umiru an yaqulu lana ilahu lil alam ilah kana majbulan, adalah yang demikian itu di karakteri fi fitrati uqulihim, pada fitrah akal mereka, min mabda'i nash'atihim, dari permulaan tumbuh hidupnya mereka, wa fi unwani sinihim, dan pada tengah-tengah umur mereka. Walidzalika, dan karena yang demikian itu, majbulan, qala Allah Ta'ala, berfirman oleh Allah Ta'ala, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah, dan wala in sa'altahum, dan demi sesungguhnya jikalau bertanya oleh engkau, hum, akan mereka, ahli Mekah, man khalaqas samawati wal arda, siapa yang menciptakan langit dan bumi ini, la yaqulunna Allah, niscaya mengatakan oleh mereka, yaitu Allah. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah, dan sungguh jikalau bertanya oleh kamu akan mereka, man khalaqahum, siapa yang mencipta akan mereka, la yaqulunna Allah, niscaya mengucapkan mereka, yaitu Allah. Wallahu a'lam bishawab. Segini dulu dah. Saudara-saudara sekalian yang mulia, pagi ini kajian kita menjelaskan tentang hakikat keimanan dalam pandangan syariat. Apa itu? Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, wa bayanu dzalika an ta'taqida anna Allah Ta'ala mawjudun. Jadi yang namanya iman kepada Allah, arti iman kepada Allah itu bahwa kita sebagai manusia yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, hendaknya yakin seyakin-yakinnya dengan keyakinan yang mantap, dengan keyakinan yang bulat, yang tidak ada ragu barang sedikit pun, keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada. Iman itu menuntut pada diri manusia bahwa dirinya ada, tidak nongol dengan sendirinya. Hidung kita pesek, itu bukan kita punya mau. Bukan juga bapak kita punya mau, bukan juga ibu kita punya mau. Mereka maunya mancung. Pesek yang ada itu menunjukkan ada kekuatan lain yang menghendaki menetapkan bahwa kita punya hidung, ya pesek. Begitu yang lain contohnya. Berarti di luar diri kita ada kekuatan lain yang maha luar biasa, dan tentu ada, enggak mungkin kalau sampai tidak ada. Bahasa lainnya bersifat wujud.
Wujud, wujud di sini namanya wujud dzati gitu. Makanya kata Syekh ay mustamirul wujud, terus ada, dari dulu ada, sekarang ada, nanti ada. Itulah Allah. Kita sekarang ini ada, yang di masjid nih, ada nggak kita? Hah? Halo, kita nih ada nggak? Nggak ada. Halo, ini nyampe ke suara ini ya? Agak majuan lah. Ini harus paham, ini duduk daripada ngomong apa. Repot juga sama saya, mendingan libur ini. Kita ini ada nggak? Hah? Ada. Dulunya nggak ada. Nantinya nggak ada. Berarti adanya beda dengan Allah. Kalau Allah dulu ada, sekarang ada, nanti ada, nanti ada. Kalau kita sekarang ada, dulunya tidak ada. Sejak kapan kita ada? Sejak dilahirkan. Di perut ibu kita nggak ada. Itu bagaimana? Kita ini sekarang ada nggak? Ada. Dulunya sejak kapan kita ada? Sejak dilahirkan. Jadi lahir baru ada di perut ibu. Di bagaimana? Kalau sejak lahir di perut ibu nggak ada, namanya sejak lahir. Kita nih sekarang ada nggak? Sekarang nih ada nggak? Ada. Dulunya sejak kapan kita ada? Sejak ada di rahim ibu kita. Itu kita baru disebut kata ada. Dulunya tidak ada. Dan kita kudu yakin anta taqida anna Allah Ta'ala mawjudun. Kita kudu yakin, seyakin-yakinnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Adanya beda dengan kita. Sebab berbicara wujud, ada wujud idhafi, ada wujud aridi, ada wujud hakiki. Yang mana wujud idhafi, adanya sesuatu disandarkan kepada yang lainnya. Antara sesuatu yang disandarkan ama penyandarannya, dua-duanya diawali dengan tidak ada. Itu namanya wujud idhafi. Seperti mana? Seperti adanya bapak lantaran ada anak, adanya cucu lantaran ada kakek. Kakek dan cucu dua-duanya berangkat dari tidak ada. Itu namanya disebut wujud idhafi. Ada namanya wujud aridi. Apa itu? Adanya sesuatu tidak karena penyandaran kepada sesuatu yang lain, tapi adanya diawali dengan tidak ada.
itulah semisal bumi dan langit. Bumi dan langit ini ada bukan karena manusia ada baru mau langit, enggak ada hubungan, enggak ada penyandaran. Maka tapi adanya bumi dan langit ini baru, dulunya tidak ada. Dulunya tidak ada. Ada namanya wujud hakiki. Itulah wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ay mustamirul wujud. Dulu ada, sekarang ada, dan sampai nanti Allah ada. Mana buktinya Allah itu ada? Sebetulnya andai di jagat raya ini tidak ada ciptaan Allah kecuali sebutir atom saja, sudah cukup bagi kita untuk bertauhid benar bahwa Tuhan itu ada. Sebab tidak mungkin ada meja kalau tidak ada tukang meja. Tidak mungkin ada gelas kalau tidak ada tukang bikin gelas. Enggak mungkin ada masjid Al-Ma'mur kalau enggak ada tukang bangunan. Enggak mungkin ada tai ayam kalau enggak ada ayam. Enggak mungkin ada bumi, ada langit kalau enggak ada penciptanya. Namanya Allah, dan tentu penciptanya ada. Ada. Allah Subhanahu wa ta'ala maujud. Untuk mengetahui perkara yang maujud, yang ada, cara mendeteksinya menggunakan dua hal. Jadi untuk mengetahui sesuatu yang ada bisa saja dengan menggunakan panca indera, bisa saja dengan menggunakan akal. Akal. Bila tidak bisa dengan panca indera, jangan paksa, maka pakailah akal. Panca indera sudah ketahuan, al-hawasul khams itu tentu ada 5 indra atau 5. Ada indra pencium, ada indra perasa, ada indra penglihat, ada indra pendengar, dan ada indra peraba. Ini 5. Ini alat untuk mendeteksi sesuatu. Masing-masing dari panca indera ini akan berfungsi pada bagiannya. Kalau tidak digunakan pada bagiannya, pastikan orang itu akan rusak pola hidupnya. Kalau tidak digunakan pada fungsinya, telinga untuk mendengar, mata untuk melihat. Ada orang melihat pakai telinga, pastikan orang model begitu bakal suudzon kepada orang lain, karena baru dengar dia pastikan salah dia. Namanya melihat pakai telinga.
Ada orang berbisik si anu begitu, oh begitu, padahal belum dia lihat. Namanya keliru menggunakan panca indera. Indra nggak bisa, maka harus menggunakan akal. Jadi untuk mengidrak sesuatu yang maujud bisa melalui panca indera dan bisa melalui akal. Kita pengen mengetahui Allah. Bila ada yang bertanya kepada kita, Allah itu harum atau bau busuk? Allah itu harum atau bau busuk? Maka jawabannya halo, ini speaker ini nyampe nggak ya? Hah? Majuan sih duduknya. Iya, biar kita paham lah. Saya nggak mau mulutnya monyong tidak mendengar, begitu. Tidak mau. Nah, itu demen tuh saya kayak bapak kita ini. Kalau ada yang nanya nih sama bapak-bapak, kalau kita nggak paham, Allah itu harum apa busuk? Harum. Berarti Allah itu minyak wangi. Ini biar benar tauhid kita, makanya saya harus tanya itu. Kalau enggak nantinya susah ini ngaji. Kan ngaji ini tujuannya paham. Jadi Allah itu harum apa busuk? Harum. Jadi setiap kita mencium bau harum berarti bau Allah. Begitu. Begitu. Begitu enggak? Hah? Iya. Itu main ke depan ke toko parfum tuh kita cium bau harum berarti bau Allah. Begitu. Begitu enggak? Hah? Iya. Oh. Jadi Allah itu harum apa busuk? Harum. Jadi kalau kita mencium aroma harum berarti mencium Allah. Mencium Allah. Berarti kalau kagak ada bau harum berarti kagak ada Allah. Begitu. Begitu enggak? Wah, berarti salah jawabannya. Jangan dipaksa kalau salah. Begitu. Allah itu harum apa busuk? Hah? Tidak dua-duanya. Cakep tuh namanya. Begitu. Kenapa tidak dua-duanya? Jangan dipaksa. Kalau masih ditanya berarti bukan itu tuh jawabannya. Daripada saya ngomong salah itu. Allah tuh harum apa busuk? Loh, bagaimana orang Kristen mau jadi muslim? Bagaimana wong kita aja belum mengislamkan diri kita sebagai muslim? Bagaimana kita harus dakwah? Sebagaimana agama Islam agama dakwah, muslim harus bisa. Ketika ada orang non muslim nanya tentang Islam, nanya tentang Allah, makanya kiai kita Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi ini mengaranglah kitab risalah jamiah yang amat sangat kecil tapi luas isinya. Allah Subhanahu wa taala harum apa bau busuk? Harum ini saya kasih gampang nih biar bisa. Harum, B bau busuk. Majuan dong ngajinya biar kita paham. Kan nggak digebuk kalau salah juga gitu. Kalau enggak terus kita ngaji enggak terus, waktu terus berjalan. Kalau saudara bengong, saya enggak mau kalau sudah ngaji pulang kagak paham, itu doang. Saya enggak mau. Bagaimana orang Kristen mau nanya sama kita tonjok-tonjokan? Bukan itu cara Islam. Rahmatan bil alamin. Jadi Allah ini harum apa bau busuk?
Tidak dua-duanya. Kenapa? Dia bisa diyakini, tidak bisa dirasakan. Tidak bisa dicium, bisa diyakini. Karena Allah bukan minyak wangi yang bau-bauan yang kudu ditemukan dengan hidung. Jadi Allah itu harum apa bau busuk? Harum. Harum. Jadi setiap bau harum bau Allah. Begitu. Kalau enggak ada bau berarti kagak ada Allah. Begitu. Begitu enggak? Tinggal jawab, iya enggak gitu. Hah? Iya. Jadi kalau enggak ada bau harum enggak ada Allah. Oh tidak, berarti salah. Jangan itu lagi. Ini biar benar pikiran kita. Saya pengen kalau ditanya dijawab kalau ngaji. Rugi kita. Kalau kita pasif kagak paham. Allah itu harum atau bau busuk? Tidak dua-duanya. Kenapa? Karena tadi barusan saya ajarin. Karena Allah bukan wangi-wangian yang kudu dicium. Jadi Allah itu bau busuk apa wangi? Tidak dua-duanya. Kenapa? Karena Allah bukan bau-bauan. Saya jangan sampai yang ini paham, yang ini kagak paham, begitu. Jadi puyeng nantinya. Gitu. Sebab kalau orang tuh cuman melotot doang kan kebaca. Dia tidak ngerti. Mau jawab takut disalahin. Itu begitu. Jadi Allah itu manis apa pahit? Kenapa? Karena Allah bukan makanan. Allah tuh manis apa pahit? Kenapa? Karena Allah bukan makanan yang mesti harus dimakan baru ketemu rasa. Bukan. Allah itu halus apa kasar? Tidak dua-dua. Ini yang ngaji nih. Yang ngaji. Kategorinya makhluk halus apa kasar? Yang ngaji nih. Hah? Tidak dua-duanya. Yang ngaji nih, saya mau tanya, yang ngaji. Hah? Yang ngaji nih makhluk halus atau kasar? Hah? Halus apa kasar? Kasar. Kenapa makhluk kasar? Bisa diraba, bisa dipegang. Benar tuh. Jadi yang ngaji ini makhluk halus, makhluk kasar? Kasar. Orang halus, orang kasar? Oh, orang halus. Saya ini hebat, bisa ngajarin orang halus. Hebat saya ini. Iya, ini yang ngaji ini makhluk halus, makhluk kasar. Kasar. Kenapa kasar? Bisa diraba. Orang halus, orang kasar. Ya, orang halus, orang kasar. Yang ngaji ini, kasar. Kenapa orang kasar? Bisa diraba. Kalau ada yang bilang kasar lu, marah nggak? Berarti orang halus.
Begitu, dia kagak paham dudukan. Jadi kita ini makhluk halus, makhluk kasar. Hah? Kenapa kasar? Bisa diraba. Yang namanya bisa diraba sebutannya kasar, karena bisa ditemukan dengan indera tangan, indera peraba. Maka yang hadir di Masjid Al-Ma'mur ini orang halus, orang kasar. Orang kasar. Kenapa disebut orang kasar? Bisa diraba. Begitu. Kalau ada yang bilang kasar lu, marah enggak? Marah enggak? Kudunya kagak. Begitu. Anda tepat, sebab saya orang begitu. Begitu. Saya bukan orang halus. Begitu. Kayak begitu. Jadi enggak panjang. Kasar lu, kurang ajar lu sama gue ya ini. Jadi panjang. Gara-gara menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Makin kesono makin acak-acakan. Coba kalau dia jawab kasar lu, tepat. Sebab saya ini makhluk kasar. Jadi Allah itu halus atau kasar? Kenapa tidak dua-duanya? Oh, jangan dirasa. Kalau rasa harus pakai lidah nih. Harus bisa menempatkan sesuatu ini. Karena Allah bukan bahan toyobo. Apa bahannya namanya? Orang sini kan begitu ya. Gitu. Kalau nggak bisa ditemukan dengan indera, jangan dipaksa pakai indera. Begitu tadi dibilangi. Jangan dipaksa pakai itu. Jadi ditanya menggunakan itu jangan mau. Karena bukan pakai indera cara menemukan ada sesuatu. Bisa dengan indera, bisa dengan tidak. Bila indera enggak bisa untuk menemukan Allah, jangan pakai indera, berarti pakai akal. Begitu. Namanya maujudun. Asyai'ul maujud yudraku imma bil hawas wa imma bil aqal. Sesuatu yang ada itu bisa saja ditemukan dengan panca indera, bisa saja ditemukan dengan akal. Bila kita tidak paham bagian ini, hidup kita stres. Betapa ama virus yang wujudnya enggak kelihatan oleh mata kita, percaya luar biasa, tapi ama yang menciptakan jagat raya dan isi-isinya termasuk virus kurang ada di otak kita. Yang ada virus. Allah ora ada. Ini berbahaya ini. Yang ada begitu. Bahaya. Maka kita kudu yakin wa aslul iman anta taqida anna Allah Ta'ala mawjud, kata kitab kita. Iman itu hendaknya kita meyakini seyakin-yakinnya Allah itu ada. Untuk mengetahui sesuatu yang ada bisa lewat panca indera, bisa lewat akal. Maka tadi ada suara ambulan, udah cukup dari suara yang kita dengar tuh bahwa ada mobil ambulan. Udah paham mana gila kalau mana dia. Maka dari cahaya aja masuk ke masjid, cahaya matahari. Oh siang nih, mana mataharinya? Itu kita colok matanya. Dari cahaya aja udah cukup. Begitu. Itu namanya disebut pantulan. Bias. Maka untuk kita mengetahui adanya Allah, cukup pada bumi dan langit ini. Sebablah tidak mungkin ada tai ayam,
kalaulah enggak ada ayat. Tidaklah diterima oleh akal ada bumi, ada langit yang begitu indah kayak begini, kalaulah tidak ada penciptanya. Katanya bumi dan langit nongol sendiri, kagak mungkin. Akal bakal tolak. Ini gelas dari dulu bundar kayak begini, enggak mungkin. Sesuatu yang ada bentuk, akal bilang mesti ada yang membentuk. Bila meja ini bujur sangkar atau persegi panjang, itu menunjukkan ada yang membentuk. Bila ada langit tanpa tiang, bila ada bumi, itu bakal paham ada yang membentuknya dan menetapkannya bahwa langit tanpa tiang. Dialah Tuhan. Untuk menyebut nama Allah ini kudu dibimbing oleh Rasul. Akal tidak bisa tahu tentang nama. Akal nggak bisa. Kita lewat ada perempuan hidungnya mancung, tinggi semampai, putih kulitnya, udah cakep semuanya. Kita cuman bilang itu perempuan cantik. Namanya siapa? Enggak bisa. Kudu ada yang bilang. Nanya sama teman kita, itu siapa namanya? Sundel bolong. Oh, sundel bolong. Itu ketika dibilangin Indun, baru kita tahu namanya Indun. Ini yang bilang ini kudu percaya. Itulah namanya Rasul. Untuk menyebutkan nama Allah, Tuhan yang luar biasa ini, itu mustafadun minal wahyi. Itu didapatnya melalui wahyu. Ketika Al-Quran menyatakan Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard lillahi ma fis samawati dan seterusnya, Allah lah yang mencipta langit bumi. Oh, Tuhan kita itu namanya Allah. Sifatnya ada. Dari mana dalilnya Allah itu ada? Li'annahu law lam yakun mawjudan makana syai'un minal khalqi. Sebablah andai Tuhan itu tidak ada, mana mungkin ada bumi, ada langit. Kalaulah Tuhan itu enggak bersifat wujud, pastikan kagak ada apa-apa. Ini ada segala-galanya ini sebagai tanda dan bukti adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akal bilang begitu. Akal ini supaya mantap, sebab inna hadad din ja'a laisa bil aqli bal minal wahyi. Agama ini datang bukan pakai akal, tapi pakai wahyu, syara. Maka akal harus ditunjang. Sesudah kita paham dengan akal bahwa Tuhan itu ada, Al-Quran mengatakan pada surat Ibrahim, afillahi syakkun fatiris samawati wal ardi. Apakah Anda ada keraguan-raguan tentang wujudnya Allah? Bukankah Dia pencipta langit dan bumi? Anda kudu yakin bahwa Allah itu ada dan menjadi fitrah. Di sini dijelaskan, walihada ba'asal anbiya'a kullahum bida'watil khalqi ila tauhid. Karena atas dasar ini keterwujudan Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah para nabi-nabi diutus oleh Allah semuanya, dari mulai Nabi Adam sampailah Nabi akhir zaman Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misinya sama, prinsipnya sama. Apa itu? Da'watul khalqi ila tauhid. Semuanya menyeru makhluk untuk bertauhid yang benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua nabi, baik itu Nabi Musa maupun Nabi Isa,
maupun nabi-nabi dari Adam dan seterusnya, semua program prinsipnya sama, yaitu mengajak makhluk supaya menjadi orang yang bertauhid benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya ngajarin orang la ilaha illallah. Semuanya prinsip, meski pada tataran teknis bakal berbeda. Itu namanya berbicara syariat. Tapi berbicara hakikatul iman sama. Semua nabi-nabi itu mesti nyuruh Tuhan itu esa. Semuanya. Nabi mana aja. Yang bakal berbeda pada tataran teknis, tataran syariat. Nabi Adam boleh menikah saudara sama saudara, boleh. Yang penting jangan sama kembarannya. Sekali brojol dua, laki perempuan, laki perempuan. Enggak boleh nikah nih sama brojolannya nih, tapi ama adiknya, ama kakaknya boleh. Itu namanya teknis syariat. Kalaulah nggak boleh saudara kawin sama saudara, nggak ada kita. Sebab nyari besan waktu itu kagak ada yang punya kakak sejagat raya, Nabi Adam doang. Emang makhluk pertama, maka syariatnya boleh. Begitu sebagai mengembangbiakan manusia. Itu begitu. Ini namanya syariat. Namanya. Kalaulah kita dihapus nikah sama saudara, begitu, enggak boleh, haram. Semua makhluk disuruh untuk mengucapkan la ilaha illallah. Tidak ada yang diperintahkan Tuhan ini banyak, enggak ada. Kita Tuhan, ada Tuhan pohon, ada Tuhan gunung, ada Tuhan di langit. Semuanya Allah yang cipta. Di jagat raya ini yang ada cuma dua, khaliq, makhluk. Ciptaan, pencipta. Selain pencipta, ciptaan semua. Dan kita bagian dari ciptaan. Berarti ada khaliq, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu sudah menjadi fitrah manusia, kata Syekh Nawawi, fa inna dzalika kana majbulan fi uqulihim. Sudah menjadi fitrah, karakter manusia. Semuanya sudah bakal berkata bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu ada. Segelintir orang yang enggak percaya dengan adanya Tuhan, meski dari mulut doang, seperti aliran ateis. Ateis itu bilang Tuhan tuh enggak ada. Yang ada ya hukum alam aja, enggak ada hukum pencipta alam, enggak ada. Jadi tapi ketika ditanya, kau di tengah laut, lalu ada ombak, pengen selamat enggak? Pengen selamat, mintanya sama siapa? Yo saya minta sama papan aja dah, biar minggir. Sekarang sama papan udah minggir nih ke pinggir laut, udah ke darat. Sekarang mau saya tanya, masih pengen selamat enggak? Dijawab pengen selamat. Sama siapa lagi? Pada ujungnya semuanya sama Allah. Orang yang tidak percaya adanya Tuhan, dia sebetulnya membohongi diri sendiri. Wong ada kekuatan lain. Berapa banyak kita berencana, tapi pada akhirnya hanya rencana, bukan memutuskan. Tidak sedikit kita berdagang,
Orang berdagang pengen untung, faktanya ngalamin rugi. Ada kekuatan lain dan itu adalah Tuhan. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan, wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal arda la yaqulanna Allah. Kalau ditanya siapa pencipta langit bumi, pasti jawabnya Allah. Siapa pencipta dirimu? Allah. Karena itu fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Ini adalah fitrah. Maka disebut kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang lahir terlahir dalam keadaan fitrah. Apa itu fitrah? Bertauhid yang benar. Bertauhid yang benar. Sudah menjadi fitrah bahwa yakin Allah itu ada. Lalu apa maksudnya, saudara? Sesudah kita faham bahwa aslul iman adalah kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada, syarak juga mewajibkan kepada kita untuk tertanam di dalam hati sanubari kita keyakinan yang kuat bahwa Allah itu ada. Maka muslim enggak boleh sekadar tahu wujud kidambako, hayang udud teboga rokok. Enggak boleh hanya tahu wujud tapi implementasi tidak ada, pasti bakal goyang-goyang kehidupannya. Kalaulah kita sudah yakin Allah itu ada, keyakinan itu adanya dalam hati, lalu bagaimana cahaya-cahaya keyakinan terhadap adanya Allah? Maka hendaknya kita melihat apa yang kita lihat, hendaklah kita mendengar apa yang kita dengar, hendaklah kita merasa apa yang kita rasa, hendaklah kita mencium apa yang kita cium, hendaklah kita meraba apa yang kita raba, hendaklah segala yang kita tangkap lewat panca indera ini menjadi bukti dan dalil bahwa itu semua adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan terjebak pada ciptaan, tapi harus terus memandang wujudnya pencipta. Jangan sampai akal kita, Allah Subhanahu wa ta'ala beri kita hidup, Allah beri kita akal, lalu akal kita tidak digunakan untuk mengenal ma'rifat wujudnya Allah. Manusia adalah makhluk yang tercipta secara mengagumkan dibanding makhluk yang lain, diberikan akal. Jangan sampai akal kita digunakan hanya untuk duit semata. Jangan sampai akal kita digunakan untuk makan, minum, tidur, main, tapi harus digunakan untuk apa Tuhan hadirkan di jagat raya ini dari tidak ada menuju kepada ada kita. Ini harus kita pikiri sehingga kita menemukan apa yang di jagat raya menjadi pintu gerbang utama menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kata Imam Ibnu Athaillah dalam hikamnya, al-kaunu kulluhu dhulmah wa innama anarahu zuhurul haqqi fi faman ra'al kauna wa lam yashhadhu fi aw indah aw qabla aw indah aw ba'da faqad a'waza wujudul anwar wa hujibat anhu syumusul ma'arif bisukhbil asar. Alam ini tak ada, lalu kemudian ada karena adanya Allah yang bersifat wujud.
yang oleh Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi an ta'taqida anna Allah Ta'ala mawjud. Faman ra'al kauna, siapa orang yang melihat alam raya lalu tidak bisa melihat adanya Allah, sungguh dia dilemahkan oleh adanya cahaya-cahaya Allah. Ma'rifatnya terkena gerhana sehingga dia terjebak main ke laut, indah sekali laut, tapi lupa siapa yang membuat indah itu. Dia main ke gunung, hanya main doang ke gunung. Ini indah, ini pohon-pohon pinus, tapi tanpa melihat siapa yang membuat indah ini, supaya dia bakal benar-benar masuk ketemu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia bisa menghadirkan dalam dirinya, merasakan dalam dirinya kehadiran Allah dalam hidupnya. Ini udah cukup dalam hidup kita ini. Maka kalau kita lah sudah ngaji anta taqida annallaha ta'ala mawjud, maka apa yang kita temukan di jagat raya harus sadar bahwa di sana ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semacam ada virus, kita sadar, iya ada Allah yang bisa membuat apa saja. Yang tadinya tidak mungkin menjadi mungkin. Gaya hidup berubah. Yang tadinya pakai offline menjadi online, yang tadinya berinteraksi tatap muka menjadi hanya lewat dunia maya. Karena memang al-alam mutaghayyir, alam itu berubah dan berkembang. Tapi Tuhan yang bersifat wujud tidak. Maka kita kudu yakin. Jangan sampai keyakinan kepada Allah bergantung pada hasil. Bila permintaan diberi, dia yakin. Bila permintaannya tidak diberi, dia ragu. Ini namanya afillahi syak. Kita nggak boleh seperti demikian dalam hidup ini. Maka kesimpulannya, sesudah kita mengkaji Allah itu ada, hendaknya apa yang kita temukan di jagat raya ini menjadi bukti dan dalil, media penghantar kita bahwa segalanya manifestasi keterwujudan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila ini ada pada diri kita, maka keimanan kita kepada Allah akan tambah mantap, akan tambah kuat, akan tambah bulat. Apapun yang terjadi kehidupan kita pada akhirnya antara kita dan Tuhan, dan ini adalah hal yang sangat penting dalam hidup kita. Wallahu a'lam bishawab. Segini